106.1 Jeronimo Trio Son of Jogja. Halo Kanca Muda Jogja, selamat sore, apa kabar? Ketemu lagi di Sidilan, Sibakul Jajah Desa Melangkori. Kita jalan-jalan keliling-keliling dan ke tempat-tempat yang luar biasa Kanca Muda. Kita mengulik keindahan keindahan Provinsi Yogyakarta dan potensi-potensi apa saja yang ada di Provinsi Yogyakarta. Barengan sama Dinas Koperasi UKM DIY dan didukung penuh oleh dana keistimewaan. Dan sore hari ini Awan Narendra ada di sebuah tempat yang luar biasa. Tempatnya ini asik banget, tempat buat nongkrong dan pasti kamu tahu banget nih. Ini ada di Kampung Mataraman dan bersama Awan Narendra sekarang sudah ada Pak Lurah Panggung Harjo, ada Pak Wahyudi Anggoro Hadi S Farm. Selamat sore Pak Wahyudi. Selamat sore Mas Nawa. Terima kasih sudah menyediakan tempat yang luar biasa ini. Sama-sama. Di request langsung sama Pak Lurah loh, di sini saja tempatnya gitu. Dan barengan sama kita juga ada Ibu dosen cantik juga selaku konseptor dari G2RT, ada Bu Rika Fatimah ST MSc PhD. Bu Rika, selamat sore. Selamat sore, tolong diulang yang cantik tadi. Oh iya Bu. Nanti bisa rekamannya gitu dibilang lagi Bu. Siap. Sehat selalu, sehat selalu, terima kasih Bu. Dan ada Bu Ratna Listiani SI Kasubit Kewirausahaan Baru Bidang Layanan Kewirausahaan KUMKM. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mas Awan, ketemu lagi. Iya, ini selalu menemani kita keliling-keliling Kanca Muda Jogja. Dan luar biasa banget nih Kanca Muda, kita di tempat yang luar biasa dan kita bakal ngebahas soal banyak hal sore hari ini. Buat kamu yang pengen tahu ada apa sih di Dinas Koperasi, punya program apa aja, kamu bisa follow IG-nya di Diskop UKM. Yogyakarta DIY, Diskop UKM.DIY, dan kamu juga bisa ikutin Sidilan yang tayang setiap jam 3 sampai jam 4 sore gitu. Dan ngomongin soal wirausaha, ini kan dari Dinas Koperasi punya banyak konsepnya. Ada Kaspak, ada Geriloji gitu, dan saat ini ada konsep yang namanya G2RT. Nah ini langsung saya pengen tahu nih dari Bu konseptor nih, Bu dosen, ini gimana sih Bu, apa sih sebenarnya latar belakang munculnya G2RT, terus mungkin dari kepanjangannya dulu deh, ini G2RT itu sebenarnya apa sih Bu gitu? Baik, G2RT kepanjangannya dulu ya, Mas Noah ya. Jadi G2RT itu Global Gotong Royong Tetrapreneur. Yang merupakan inovasi. Sebetulnya ini sangat cocok ini kalau kita mengundang Pak Wahyudi ya. Beliau ini sumbernya inovasi ya. Semua jadi inovasi ya Pak Wahyudi. Jadi inovasi kewirausahaan dan juga inovasi gotong royong berbasis 4 pilar, yaitu ada Tetra 1, 2, 1. Tetra 1, Tetra 2, 3, 4. Tetra 1 itu rantai wirausaha, kemudian ada pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan yang terakhir merek wirausaha. Oke, maksudnya gimana Bu? Rantai wirausaha itu apakah suplai dari apa namanya bahan-bahan dan lain-lain itu dari wilayah itu, atau seperti apa maksudnya rantai pasar dan itu? Baik, jadi setiap sebetulnya gotong royong ini kan kearifan lokal yang sudah melekat ya, bahkan bukan hanya sekedar kearifan lokal atau budaya, tetapi hasanah bangsa. Benar. Jadi kita kalau secara searching populer aja di Google search begitu, gotong royong itu sudah ada sejak di Indonesia itu sebelum Masehi. Jadi memang purbakala sekali nih gotong royong, dan itu justru diadopsi secara global dengan berbagai term. Ada economic empowerment, ada Semaul Undong, ada empowering people dan sebagainya. Tetapi sebetulnya semangatnya itu justru berkiblat ke Indonesia, yaitu gotong royong. Jadi namun gotong royong di Indonesia ini kita balik belajar ya. Ya inilah uniknya keilmuan, ketika itu semakin disebar bukannya kurang tetapi malah justru lebih menyempurnakan begitu ya. Itu gotong royongnya yang di luar itu justru menyasar ke gotong royong sebagai aset, sehingga mereka bergeraknya di ekonomi. Karena itu dengan Dinas Koperasi ini diusung begitu, bahwa gotong royong yang ingin diangkat dengan G2RT Tetrapreneur itu merupakan gotong royong ke arah ekonomi. Jadi contohnya di setiap pilar itu Tetra 1, 2, 3, 4 itu masing-masing adalah suatu movement yang terukur. Jadi ada ukurannya, ada targetnya, pelaku kuncinya juga ada. Jadi lengkap dan komplit di situ sebagai baseline, atau baseline itu keadaan yang ideal. Sehingga nanti dari situ Dinas Koperasi bisa melihat, oh desa ini masih di tahap ini, oh desa ini untuk Tetra 2 masih di tahap ini. Jadi Dinas Koperasi sebagai pembuat kebijakan, termasuk Pak Wahyudi di sini ya, sebagai yang mengayomi masyarakatnya. Oh ternyata desanya sudah sampai ke tahap ini dan seterusnya. Nah ini penting untuk pengambil kebijakan
kebijakan dan pengambil keputusan. Contoh di Tetra 1 itu rantai wirausaha. Contohnya di situ sudah ada standarisasi setiap desa yang dengan khususnya desapreneur dengan menggunakan model G2R Tetrapreneur itu harus memilih produk unggulan. Di Tetra 1 itu kegiatannya cuma 2, produk unggulan dan pembentukan unit G2R Tetrapreneur di bawah BUMDes. Artinya ada produk sebagai potensi desa dan ada manusianya yang diolah. Jadi kita tidak melulu hanya mengejar omset, tetapi hasanah atau aset yang betul-betul the real aset itu adalah manusianya. Jadi dua indikator ini maju dan produk unggulan yang boleh dipilih itu setiap desa berbeda. Ada 21 desa di Jogja yang sudah dengan G2RT termasuk desapreneur, ada 10 ya Bu Ratna ya kalau tidak salah. Panggung Harjo salah satunya. Produk unggulannya itu harus mengusung potensi desa nggih. Contoh di Panggung Harjo ini potensinya ada banyak pastinya ya. Tetapi dengan G2RT ini bagaimana kita targetnya menjadi produk unggulan ikonik yang terpilih dengan hasil musyawarah dengan kelembagaan di bawah kepemimpinannya Pak Wahyudi ini menentukan yang dia akan diusung di G2R Tetrapreneur itu adalah olahan lele dan smart tourism. Ini yang kita ingin blasting menjadi ikon-ikon yang ada di Panggung Harjo. Contohnya itu. Jadi dulu awalnya ini yang dipilih adalah lele dan smart tourism. Yap. Menarik ini. Kenapa Pak dulu menekankan kedua produk ini terlebih dahulu? Terima kasih sebelumnya. Jadi terkait dengan pemilihan itu kan sebenarnya ada beberapa ukuran yang kemudian memberikan semacam gambaran bahwa kemudian apakah produk ini atau ide bisnis ini akan berjalan tunda. Jadi setidaknya ada 4 hal yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pemilihan ide bisnis agar kemudian kita bisa ketahui kualitas dari ide bisnis itu. Karena yang pertama itu adalah terkait dengan legal. Jadi apakah kemudian ide bisnis itu legal atau enggak? Yang kedua terkait dengan passion dalam konteks ekonomi komunitas. Dalam konteks komunitas itu kira-kira apakah itu menjadi persoalan bersama ataukah menjadi potensi bersama gitu. Jadi kalau itu dijalankan secara pribadi yaitu minat atau bakat gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks komunitas itu kira-kira apa yang kemudian menjadi persoalan yang dihadapi bersama atau itu berangkat dari potensi bersama. Betul. Yang ketiga adalah dari sisi market, dari pasar. Terus yang keempat adalah dari sisi bisnis, apakah itu cukup reliable, memungkinkan untuk dilakukan secara investasi besar atau enggak, teknologinya seperti apa, sumber daya manusianya memadai atau enggak untuk mengerjakan bisnis itu dan lain sebagainya. Artinya pilihan smart tourism sama produk olahan lele itu tentunya sudah melalui pemilihan ide bisnis berdasarkan 4 kategori tadi. Jadi apakah dia legal, apakah dia sesuai dengan passion warga desa atau potensi yang ada di desa Panggung Harjo. Yang ketiga apakah pasarnya mencukupi. Yang keempat apakah secara bisnis itu bisa dijalankan atau enggak gitu. Kira-kira sih itu yang kemudian dari beberapa ide bisnis yang ada kemudian kepilihlah ada dua ide bisnis tadi yang mencoba untuk kemudian didorong gitu. Karena dia yang paling memenuhi dari kriteria tadi, aspek tadi sudah memenuhi nih gitu. Jadi ada empat aspek yang kemudian kita gunakan untuk menilai apakah satu ide bisnis itu berkualitas atau enggak, punya masa depan atau enggak dan lain sebagainya. Kenapa itu kita lakukan? Karena di dunia ini dari semua ide bisnis yang ada yang berhasil hanya 2%. Artinya ketika kita memilih ide bisnis itu ya harus berangkat dari satu metodologi yang bisa diukur gitu, bisa dipastikan ini mempunyai masa depan yang cukup baik gitu. Based on data, tidak hanya based on keinginan gitu. Jadi berangkatnya itu. Jadi ada 50-an kita identifikasi ide-ide bisnis apa saja yang sekiranya terlintas di benak warga desa atau yang mereka lakukan gitu. Terus kemudian kita ukur berdasarkan 4
aspek tadi. Oke. Kita nilai berdasarkan 4 aspek tadi. Dan kalau misalnya ngomongin setelah diseleksi, kemudian ada 2 icon yang mau diangkat nih. Ya. Terus kemudian secara G2 TR nih ya. Nah ini kemudian ada kendala nggak sih Mbak ketika misalnya, apalagi kan Panggung Harjo ini lokasinya tidak benar-benar di desa, tapi juga tidak benar-benar di kota, penduduknya ya sangat-sangat heterogen sekali gitu. Nah konsep gotong royong G2 RT ini ada kendala nggak ketika mau mengembangkan 2 icon ini gitu? Baik, pasti ya kalau kendala itu, kalau kita nggak mau ada kendala ya berarti kita bukan makhluk hidup pastinya. Bahkan yang bukan manusia saja pasti berkendala dengan rantai makanan ya, yang kecil dimakan yang besar, besar dimakan lagi dan seterusnya. Itulah it's about life begitu. Jadi kalau kita berbicara sebetulnya bukan kendala ya Pak Wahyudi ya. Tantangan ya. Aduh, seharusnya biarkan saya yang berbicara. Oh baik Bu. Jangan nyerobot gitu. Oke baik, tantangan, challenge gitu kan. Challenge itu sebetulnya memang sesuatu yang given by the superpower ya. Allah memberikan suatu tantangan, cobaan, dan itu tidak akan diturunkan ketika orang tersebut atau komunitas tersebut atau kaum tersebut tidak mampu. Artinya ketika semakin banyak tantangan, artinya we are progressing. Kita sebetulnya bergerak maju begitu. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang itu kita rasakan kurang baik menjadi lebih baik pastinya. Dan setiap masa itu pasti ada yang terbaik di masa itu. Nah, dengan G2R Tetrapreneur ini visionernya sangat kami tekankan karena itu di Tetra 1 orangnya dulu harus terbentuk unitnya. Oke, ada yang SDM-nya namanya ya, gitu. betul. Sehingga di dalam BUMDes begitu ya, yang salah satu kelembagaan itu menjadi penting karena jangan sampai program-program seperti Desapreneur yang sudah dibudgetkan begitu ya oleh Bu Ratna di Disko begitu, kemudian sudah direncanakan multi years, itu bukan hanya sekedar event organizer. Artinya setahun 2 tahun selesai, setahun 2 tahun selesai. Bahkan ketika mungkin siklus dari G2R Tetrapreneur itu selesai sampai Tetra 4, itu terus kita akan dampingi selama Pak Wahyudi dan masyarakat di Panggung Harjo itu menginginkan itu begitu, mengizinkan istilahnya. Karena yang punya kedaulatan itu kan ya warga desa dari Panggung Harjo itu sendiri. Sehingga di sini tantangannya adalah bagaimana bisa kita bekerja not only for this time, tetapi kita bekerja untuk hari ini dan future. Jadi visioner ikonik itu kan bukan sesuatu yang bisa ikonik, beda dengan branding beda lagi dengan identitas suatu produk itu beda lagi. Jadi kalau hanya kemasan dan sebagainya itu identitas. Kemudian ketika kemasannya itu laris ya, kemudian menjadi suatu perbincangan di masyarakat dan seterusnya, itu mulai mengarah ke branding. Tetapi ketika itu menjadi ikon, itu akan berkelanjutan begitu. Ikon berkelanjutan memberikan kebaikan. Contoh ikon Indonesia yang itu sudah sejak nenek moyang kita, contohnya Borobudur. Itu kan menjadi ikon global sampai sekarang masih tegak berdiri di saat teknologi di zaman itu belum ada yang bisa. Tapi kita bisa. Dan ini bukan tidak mungkin untuk kita ulang kembali gitu. Karena sebetulnya yang ada di hari ini ketika kita sungguh-sungguh belajar tentang yang ada di sejarah dan sebagainya, ya kita pelajari, kita ambil best practice-nya, itu sudah banyak kok contohnya. Jadi gotong royong itu kalau bisa menjadi acuan asli anak bangsa ya Pak Wahyudi ya, karena kita sudah punya begitu. Kita tidak perlu melihat dari Eropa, dari Amerika, itu kita jadikan mitra global saja, karena sebetulnya kita punya sesuatu dan itu belum tentu di negara lain mudah untuk ditiru. Betul. Mungkin kalau lelenya ya, smart tourismnya mungkin masih bisa ya dikejar begitu. Tapi gotong royongnya itu kita lahir sudah gotong royong kok. Sudah dipupuk bertahun-tahun nih. Sudah sejak lahir. Bukan sejak lahir aja, sudah embedded karakter dari orang tua kita itu sudah seperti bernafas saja gotong royong itu. Terbukti ketika kita kesusahan dan sebagainya, itu justru banyak bermunculan dermawan-dermawan ya Pak Wahyudi ya, tetapi ternyata masalahnya ketika nanti sudah berhasil ya Bu Ratna. Nah ini kadang-kadang yang malah menjadi kasus ini, ketika sudah berhasil, mohon maaf mungkin uangnya sudah mulai mengalir kelihatan dan seterusnya, tiba-tiba konsep gotong royong itu pecah begitu. Padahal gotong royong itu bagaimana menempatkan diri kita, dan ini menjadi visi misi dari G2RT, takzim. Kita adalah sekedar makhluk. Dan ini harus kita sadari, kita tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang ketika yang menciptakan kita itu bilang kamu akan dirazia. Ini baru saja kita ada talk show dengan Gusti Mangkubumi ini. Beliau menyampaikan adanya COVID-19 membuat kita sadar bahwa manusia bisa dirazia loh.
kan ada razia manusia nih. Kita kalau misalnya nggak pakai masker, nggak apa dulu ya, Betul, berkerumun dan sebagainya, itu kan diusirin gitu. Padahal kita manusia loh, makhluk yang paling sempurna di bumi ya, itu masih bisa diusir gara-gara cuman satu makhluk yang kecil ngelihat aja nggak bisa. Itu kan artinya bagaimana kita sungguh-sungguh membuat satu bisnis itu real, genuine, asli Indonesia, bukan hanya di produknya tapi justru di orangnya. Nah, kita ingin proceed ini, dan ini kan artinya jangka panjang. Nah, ini kita perlu pemimpin-pemimpin seperti Pak Wahyudi juga dari Diskop yang pembuat kebijakan untuk bisa sama-sama melihat ke depan. Ayo jalan sama-sama. Ini mungkin tidak serta-merta mengkikis kemiskinan dan sebagainya, tetapi we are on track begitu. Betul. Untuk ke arah sana. Karena ngelihatnya akhirnya tidak sebulan 2 bulan, tapi Betul. beberapa tahun ke depan akan seperti apa gitu ya. Puluhan tahun juga Puluhan justru tahun ke depan karena akan ikon seperti gitu. apa. Oke. Jadi kalau dari ngomongin soal 4 pilar tadi, 4 tetra tadi, itu yang pertama memang akhirnya base-nya adalah manusianya dulu, SDM-nya dulu. Betul. Seperti Pak Wahyudi juga membangunnya dulu, oke, ini karakternya masyarakatnya dulu, apa konsep pemikirannya dan lain-lain aja ketika pengen membangun Panggung Harjo aja. Jadi yang dirubah SDM-nya juga dulu aja dulu. Iya. Jadi persis karena memang ya subjeknya adalah manusia kan, human centered gitu. Jadi ya harusnya semuanya berpusat pada manusia. Artinya sorry. Termasuk juga ketika kita mendorong pemberdayaan ekonomi kata itu ya. Jadi kewirausahaan itu adalah mindset sebenarnya. Entrepreneur itu mindset, dia bukan pekerjaan gitu, karena dia mindset sehingga kemudian yang pertama kali harus berubahnya ada orangnya. Nah, setelah mindsetnya oke, baru attitude-nya. Setelah itu skill, knowledge dan lain sebagainya. Dan saya kira itu yang kemudian menjadi lokus interferensi dari berbagai macam program pemberdayaan ekonomi itu harusnya menyasar pada perubahan mindset. Dan kompetensi dasar mindset itu terkait dengan konsep diri. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi subjek otonom itu yang kemudian bisa mengambil pilihan-pilihan secara bertanggung jawab. Agar kemudian ya karena seringkali kita itu mengambil keputusan preferensinya adalah preferensi sesuatu yang berada di luar kita. Betul. Preferensi sosial, preferensi politik yang kemudian itu mendorong kita untuk mengambil keputusan. Nah, kita mendorong untuk perubahannya sampai ke sana. Jadi konsep dirinya itu harus kuat. Yang kedua terkait dengan mindset lagi itu adalah finansial literasi. Jadi pengelolaan keuangan itu menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Jadi bagaimana kemudian dia mengelola duit secara baik, membelanjakan secara bijak dan lain sebagainya, bisa kemudian membedakan antara keinginan dan kebutuhan dan lain sebagainya. Dan itu saya kira menjadi tantangan utama kita yang terkait dengan mindset tadi. Dan misalnya terkait dengan finansial literasi. Jadi tahun 2018 kita itu pernah menghitung total konsumsi warga desa Panggung Harjo itu kurang lebih sekitar 69 miliar. Jadi luar biasa itu. Karena kita punya 28.000 jiwa, terus kemudian 9.600 keluarga dan lain sebagainya. Tentu total konsumsinya kan besar sekali. Yang menarik adalah 9 miliar untuk beli sayur, 11 miliar untuk beli beras dan 11 miliar untuk beli beras, sekitar 6 miliaran untuk belanja pendidikan, sekitar 4,5 miliar untuk belanja kesehatan, terus kemudian untuk belanja komunikasi, transportasi dan hiburan itu lebih dari 19 miliar. Dari data itu kemudian kita menjadi paham kenapa ada warga desa yang setiap 3 tahun sekali itu motornya baru, setiap 2 tahun sekali HP-nya baru gitu kan. Terus kemudian setiap bulan mampu bayar rutin angsuran cicilan kendaraan bermotor 900.000 sampai 1 juta rupiah rutin gitu. Mereka mampu, tetapi mereka tidak bisa bayar SPP anaknya. Itu terkait dengan finansial literasi. Sehingga kemudian dampak dari finansial literasi itu ya masih saja bisa kita temukan warga desa yang terjerat rentenir, usahanya tidak maju-maju, terus kemudian gaya hidupnya boros. Jadi antara tanggal muda dan tanggal tua itu cara berjalannya saja berbeda. Betul. Tanggal muda itu masih tegak itu sampai tanggal 10 itu sudah mulai layu gitu kan. Atau sampai tanggal 5 sudah selesai. Gitu. Jadi karena memang gaya hidupnya boros. Terus kemudian pendidikannya rendah karena lebih seneng ngangsur kendaraan daripada bayar SPP anaknya. Terus kemudian bisa dipastikan warga desa kita yang bukan PNS, yang bukan pegawai tetap swasta gitu, pegawai swasta yang statusnya adalah pegawai tetap kan gitu,
itu mesti tidak punya jaminan hari tua. Jadi kita itu tidak pernah berpikiran besok kalau saya usia 60-70 tahun itu kira-kira yang menghidupi saya siapa ya gitu ya. Yang kemudian mendorong kita untuk menyimpan sebagian pendapatan kita hari ini untuk kemudian ditabung sebagai bagian dari jaminan hari tua mereka. Nah, kan punya anak Pak lu, anaknya sekarang itu kan mau nyekolahkan cucunya saja sambatnya sama simbahnya kan, Mbah, putuna harus sekolah Mbah gitu kan. Gitu. Oh ya kayak gitu kan masuk dihadapkan untuk hidupi di hari tua. Dan yang paling membahayakan dari finansial literasi itu adalah buta finansial itu adalah adanya siklus berulang. Jadi seorang ibu yang boros itu mesti cenderung melahirkan anak-anak yang boros. Begitu juga dengan bapaknya. Kalau bapaknya boros, anaknya mesti boros. Nah, sehingga kemudian yang dibutuhkan itu adalah tidak lagi bagaimana membebaskan buta huruf, tapi membebaskan buta finansial tadi. Sehingga ya tidak lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat kita tidak lagi kejar paket A, B, C, tetapi adalah kejar paket D, E, F. Bagaimana berwirausaha, bagaimana menabung, bagaimana berinvestasi. Nah, itu satu pekerjaan tersendiri untuk merubah mindset itu. Tapi berarti menarik ya Kanca Muda. Sebenarnya satu pelajaran penting ketika kamu pengen membuat sebuah bisnis, ketika kamu pengen membuat sebuah usaha, pertama harus based on data dulu. Jangan atas egoismenya aja, idealisme aku pengen ini, tapi based on data tadi sudah diutarakan sama Pak Lurah, dan harus kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di dirimu sendiri. Kamu harus tahu nih, mengenali dirimu, kamu seperti apa, kamu tahu orangnya kayak mana, bagaimana, terus kelemahan kelebihanmu apa. Nah, ketika kamu sudah mengetahui, baru kamu bisa berjalan ya Bunyi. Ini kayak kalau kata Bu Rika, step pertama nih manusianya dulu diselesaikan. Kamu harus tahu diri kamu sendiri. Nah, nanti terus step keduanya apa ini Bu? Pasar tadi Nje. Step pertama tadi rantai, step kedua pasar, dan pasar ini maksudnya apa ini Bu? Jadi kalau di G2R Tetrapreneur kan semangat dari Desapreneur dari Diskop itu kan bagaimana spirit sebetulnya ya. Jadi abstrak sekali, filosofi sekali, spirit begitu. Sehingga spirit ini when we talking about business itu kan tentang supply dan demand. Tetra 1 itu supply-nya atau hulunya. Sedangkan bisnis di Indonesia yang notabene itu masih 99.9% UMKM ya Pak Wahyudi ya. Dan kalau kita mikroskop lagi itu mikronya, bukan kecilnya, bukan menengahnya. Yang mayoritas itu mikro, apalagi pandemi itu banyak yang turun kelas malah dari yang kecil jadi mikro begitu, bukannya naik kelas, bukannya ke menengah. Nah, sehingga identitas atau karakter dari bisnis di Indonesia itu memang gerilya begitu. Jadi kita itu gerilya militan. Kenapa? Karena yang dihadapkan itu sudah kita melihat satu tatanan bisnis yang itu sangat dikuasai oleh ekosistem kapitalisme atau berbasis modal atau uang saja. Padahal sebetulnya konsep kita di negara Indonesia, kita kan sila pertamanya aja sudah ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa yang namanya rezeki itu definisinya bukan hanya uang, tetapi di situ bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya dan seterusnya. Sehingga di G2RT itu hulunya itu di Tetra 1, Tetra 2, 3, 4 sebetulnya semua menyasar pasar dengan identitas Indonesia. Jadi di Tetra 2 itu ada yang namanya pasar wirausaha, atau kalau by definition secara singkat itu pasar non kompetisi. Kemudian Tetra 3 itu quality planner atau kualitas wirausaha, itu adalah pasar kompetisi. Nah, ini yang pasar kompetisi itu bisnis as usual. Kemudian yang keempat itu brand planner, itu sebetulnya bukan merek yang melekat di produk, tetapi lagi-lagi kita kembalikan di hulu ada produk dan orang. Sehingga di Tetra 4 atau brand planner itu bagaimana pembuat kebijakan itu menjadi pasar kebijakan. Tanpa tiga pasar ini dengan karakter bisnis Indonesia yang mikronya itu banyak, itu nggak bakal jalan sebaik apapun kita berinvestasi di Tetra 1. Jadi ini merupakan gotong royong ekosistem begitu. Jadi gotong royong itu bukan sekedar hanya fisik yang bisa kelihatan, budaya yang sudah bertahun-tahun kita lihat membersihkan jalan misalnya ya, kalau ada keseripahan kita langsung siap-siap tenda, snack itu tiba-tiba kan tanpa komando ya, semua tahu posisi masing-masing, kapasitas masing-masing dengan tujuan yang sama. Ini kan sebetulnya kita sudah punya mindset yang disebutkan Pak Wahyudi tadi, mindset yang itu sangat mulia begitu. Nah, ini bagaimana kita ingatkan kembali, yuk kita
pakai itu aset tapi di ekonomi. Betul. Dan yang bertugas itu bukan cuma desa sebagai hulu, tetapi mulai dari industri, yaitu di Tetra 2. Jadi Tetra 2 ini kegiatan intinya adalah bagaimana industri-industri itu ikut mendidik pasar. Karena kalau desanya sudah dididik, pelaku usahanya UMKM yang di bawah Desapreneur ini juga sudah dididik, begitu, maka pasarnya juga harus dididik. Karena kalau jualan aja nggak ada yang beli, bisnis not happening. Wirausaha nggak akan berjalan, gitu. Nah sehingga yang mikro-mikro ini yang kemudian bersama-sama standarisasi G2RT di BUMDes ya, gerakannya adalah gerakan satu desa dan seterusnya. Itu bagaimana juga disupport ya sebelum masuk berkompetisi di quality planner gitu ya, head to head dengan mereka yang merek-merek yang terkenal. Yang kapitalnya ya, lebih besar kapitalnya gitu. lebih besar, pastinya juga kualitas sumber dayanya mungkin lebih teredukasi dan sebagainya. Maka industri juga jangan diam aja gitu. Kenapa? Karena mereka akan mendidik pasar mereka juga sebetulnya. Jadi di sini nggak ada ruginya. Nah ini masuk lewat program-program CSR, ada hibah, ada konsep-konsep literasi finansial Islamik, begitu seperti wakaf, sedekah itu masuk semua. Kita alhamdulillah di sini ada salah satu desapreneur di Dinas Koperasi itu juga mendapatkan kontrak eksklusif secara 2 tahun dengan BMM. Baitul Mal Muamalat untuk dusun wakaf. Oke. Gitu. Dan itu menggunakan kurikulum G2RT. Jadi visinya sama gitu, sama-sama ke depan. Nah, yang di Tetra 3 ini baru setelah ini sudah matang ya. Artinya kan dari desa itu berjalannya tidak sendiri, tapi memang juga didampingi oleh industri si pemain itu, the big playernya itu juga ikut andil begitu, tanpa mengurangi porsi pasar mereka sendiri, justru malah nambah. Orang kan jadi senang, oh ternyata merek ini itu mereka jadi care juga ya dengan desa, itu kan juga menaikkan image. Tujuan dari CSR kan itu juga. Sehingga masuk ke Tetra 3 itu sudah dilepas begitu ya, kata yang tadi kata Pak Wahyudi juga, itu kemudian bagaimana sudah bisa berkompetisi, baru kemudian yang sudah ready ini itu di taking care oleh pemerintah, launch ke luar negeri, dan ini juga sudah kita lakukan bersama Desapreneur. Jadi sejak tahun 2019 ya, sejak bersama Dinas Koperasi juga dengan Desapreneurnya, kita sudah tes pasar di beberapa negara seperti Dubai, Mesir, dan Turki maksudnya, dengan Bangun Kerto, itu Turki yang pertama kali ya dengan Desapreneurnya. Iya, yang Salak atau apa itu ya? Betul. Salak. Iya. Itu kemudian ke Mesir tahun ini, kemudian sudah berkembang lagi tahun ini, progresnya sangat luar biasa ya. Mungkin karena gerakannya itu besar, karena kapasitasnya itu didukung oleh G2RT Tetrapreneur, itu harus dekat dengan Pak Wahyudi sebagai pembuat kebijakan di desa, dekat dengan BUMDes, dekat dengan kelembagaan KWT Karangtaruna, itu semua harus ikut. Gotong royong tadi. Gotong royongnya kelembagaannya harus kuat, sehingga nggak ada tarik menarik, nggak ada eksklusif dan sebagainya, itu harus bareng-bareng tetapi tujuannya sama. Sehingga yang di tahun ini justru sudah kebuka tes pasarnya untuk ke Singapura, Malaysia, Dubai. Dan itu bukan kerjanya Diskop saja, tetapi justru Diskop sudah mulai melihat kemandirian desa tersebut, gerilyanya mereka, justru dengan bersama mitra malah yang membukakan akses itu. Jadi kalau bisa dibilang ini programnya Desapreneur berhasil ya Bu ya, sebagai pemantik. Kan kayaknya Dinas Koperasi ini fungsinya ada trigger nih, ayo dong Desapreneur nih, ayo muncul nih, hero-heronya keluar nih, dan ini kayaknya berhasil ya Bu Nji? Ya, kami rasa sudah cukup berhasil, makanya kan ini juga kami ada untuk G2R ini masih ada desa yang tahap penumbuhan ya Ibu. Jadi kita sudah dijelaskan tadi dengan Ibu Rika, untuk Desapreneur yang G2R ini ada tahap penumbuhan, pengembangan, maju, kemudian mandiri. Nah, karena kita kan juga ada evaluasi setelah beberapa tahun ini, sudah dijelaskan juga tadi bahwa program Desapreneur ini adalah multi years. Nah, seperti itu. Jadi setiap tetranya ini ada evaluasi. Nah, dari situ bisa terlihat seberapa besar keberhasilannya, sehingga tetap di tahun 2021 ini kita masih ada dari G2R ini untuk desa yang tahap penumbuhan, yang kita harapkan nanti bisa mengikuti desa-desa yang sebelumnya sudah berhasil menuju ke kemandirian seperti itu. Dan jadi geret nih, narik teman-temannya nih, ayo desa-desa lain ngikutin nih gitu Nji. Betul. Dan kalau misalnya mungkin kaca muda di rumah, ini tempatnya, rumahnya, desanya pengen, bisa nggak sih Bu desaku jadi Desapreneur? Nih bisa nggak sih? Kok kayaknya menarik nih, pengen ngikutin Panggung Harjo, pengen ngikutin jejaknya Pak Wahyudi, pengen diasuh sama Bu Rika. Ini caranya gimana Bu untuk mengajukan jadi Desapreneur?
Ya, kalau untuk syarat untuk menjadi desapreneur itu memang kami ada asesmen tersendiri ya Kanca Muda semua. Jadi nggak semata-mata kita langsung oke saya ingin ikut desapreneur dong. Itu juga semua pertama juga harus ada komitmen. Kemudian di desa itu tuh apakah dia masuk di kecamatan miskin, karena kembali lagi core-nya Dinas Koperasi ini salah satu indikator kinerja kita adalah menurunkan angka kemiskinan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas dia harus ada di salah satunya ada di daerah miskin. Kemudian apakah desa tersebut masuk dalam desa budaya, desa wisata ataupun desa prima, dan potensinya juga ada. Seperti itu yang bisa kita tingkatkan, kemudian yang akan bisa kita branding untuk kita jadikan icon. Kalau misalnya menggunakan juga model G2R, nanti akan menjadi icon. Nah, di situ kalau misalnya memang sudah ada, nanti bisa kita tindak lanjuti untuk intervensi ke desapreneur seperti itu. Oke, jadi misalnya kamu sekarang tempatmu nih, desamu ini dicek dulu udah desa prima belum? Ya. Atau misalnya desa rintisan Desa budaya terutama, belum, ya, desa rintisan belum, budaya. gitu. Nah, ini bisa konsultasi dengan Pak Lurahnya. Dan sebenarnya kalau di Panggung Harjo ini sendiri menarik Kanca Muda. Banyak sekali beliau ini sepertinya sering mengadakan diskusi-diskusi umum ya Pak Lurahnya. Diskusi-diskusi umum, panggung-panggung ruang-ruang terbuka untuk masyarakatnya berdiskusi, ngobrol dengan temanya masing-masing. Itu terus saya mengikuti beliau ini buat RPJMK-nya luar biasa, teliti sekali, banyak sekali, runtut sekali, lirik-lirik sekali. Wah, saya mengikuti penjelasan beliau itu, wah luar biasa, ini detail sekali gitu. Pak, ini kalau ngomongin soal pengembangan ekonomi, dan tadi kan Bu Rika sudah menjelaskan, ternyata tahapannya seperti itu gitu. Kalau mungkin cerita sedikit sih Pak, tantangan kalau tadi Bu Rika bilang tantangan terbesar yang akhirnya dihadapi Panggung Harjo, sekilas mohon pasti tantangannya banyak sekali, tapi mungkin yang paling berat dan yang mungkin bisa kita jadikan sampel untuk desa-desa lain apa sih Pak ketika membangun Panggung Harjo dan merubah mindset dan lain-lain sehingga bisa sampai seperti sekarang gitu. Jadi sebelumnya saya sampaikan, jadi posisi kepala desa itu kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial. Nah, ketika berbicara tentang rekayasa sosial sebenarnya tidak ada lagi tantangan, karena itu menjadi bagian dari proses yang memang harus kita jalankan. Gitu. Nah, yang ada adalah resistensi dan apresiasi gitu ya. Jadi yang keduanya itu juga sebenarnya hanya penanda. Mereka punya bobot yang sama. Jadi dua-duanya itu hanya penanda. Kalau apresiasi itu kira-kira ya gambaran bahwa apa yang kita gagasan, yang perubahan yang kita dorong itu kira-kira ya sudah berada di jalur yang benar. Nah, kalau resistensi itu mesti ada sesuatu yang salah dengan gagasan kita. Bisa waktunya, bisa strateginya, bisa gagasannya sendiri yang salah. Sehingga kemudian itu sebenarnya dalam rangka agar untuk meletakkan baik yang resisten maupun yang apresiatif itu berada kita bisa berlaku adil kepada mereka. Tidak kemudian yang resisten itu kemudian kita musuhi, kita eksklusi dan lain sebagainya gitu. Malah jadi masukan ya gitu. Jadi itu menjadi bagian dari upaya kita untuk mendudukkan warga desa selama tidak melanggar hak sipil gitu, hak sipil gitu ya. Tidak diskriminatif, tidak anti demokrasi dan lain sebagainya. Itu apapun kecenderungannya harus diterima apa adanya. Tidak boleh kemudian dieksklusi, diskriminasi lah. Tetapi ketika berbicara tentang taruh kata perekonomian desa gitu ya, itu sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Sumber pokok persoalannya ada di keluarga. Jadi ketika tadi sempat disinggung penyusunan RPJM desa, jadi dalam menyusun RPJM desa itu kita melakukan 20 kali seri diskusi untuk mendiskusikan 10 isu yang dianggap penting oleh pemerintah desa dalam rangka untuk memandirikan dan mensejahterakan warga desa. Jadi ada isu ekonomi, ada isu pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda, olahraga, terus kemudian keamanan, ketertiban, agama dan kebudayaan, reformasi birokrasi dan tata ruang desa serta infrastruktur lingkungan permukiman. Yang menarik adalah 8 dari 10 isu itu sumber pokok masalahnya ada di keluarga. Yang tidak terkait dengan keluarga hanya 2, yaitu reformasi birokrasi dan tata ruang desa. Nah, ketika tentunya 8 isu itu dimensinya sangat luas, sehingga tidak mungkin kita lakukan interferensi secara bersamaan. Waktu itu kemudian kita coba cari irisan terbanyaknya, irisan terluarnya itu ada di isu apa sih? Ketemu isu ekonomi.
Jadi untuk memahami, untuk yang punya irisan terluas itu adalah isu ekonomi. Misalnya gini, tadi kenapa rata-rata lama sekolah kita selama 3 tahun terakhir itu mentok di angka 12,9 tahun ya. Artinya ada sebagian yang ada yang sebagian masuk ke perguruan tinggi, tetapi sebagian lagi tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi. Itu ternyata ketika dirunut itu terkait dengan tadi perilaku belanja dari konsumsi, sehingga kemudian ini mentok dan itu ada di keluarga. Terus kemudian terkait dengan kenapa indeks kesehatan keluarga kita rendah, kenapa penyakit utama penyebab kematian kita sebelum adanya pandemi adalah penyakit degeneratif, dari kanker, terus kemudian diabetes mellitus dan lain sebagainya. Itu ketika dirunut, ternyata sumber pokok persoalannya ada di pola konsumsi pangan, pola konsumsi di keluarga. Artinya persoalannya lagi ada di keluarga lagi, gitu kan. Termasuk kemudian penyalahgunaan narkoba, angka kehamilan tidak diinginkan tinggi dan lain sebagainya. Ketika dirunut lebih lanjut ternyata juga ada di keluarga, sehingga bagaimana kemudian keluarga itu bisa dikuatkan kembali. Nah, titik masuknya kita menggunakan isu ekonomi yang punya irisan paling luas gitu. Nah, untuk memahami perilaku ekonomi keluarga, alat yang kemudian kita gunakan adalah pola konsumsi. Itu kenapa tahun 2018 kemudian kita menghitung melakukan sensus untuk mengetahui pola konsumsi warga desa. Itu karena itu alat untuk memahami perilaku ekonomi keluarga gitu. Ketemu itu. Kenapa kok pendidikannya rendah, kenapa belanja kesehatannya, kenapa indeks kesehatan keluarganya rendah dan lain sebagainya, karena memang belanja kesehatannya rendah. Nah, sehingga kemudian sehingga kemudian lokus interferensi kita ada di keluarga, dan pola pendekatannya adalah CMC, coaching, mentoring, consulting dan lain sebagainya. Dan target perubahannya, level perubahannya ada 4. Di mindsetnya, di attitude-nya, di skill dan knowledge. Terus level perubahannya itu ada 5 level perubahan yang kita harapkan, dari mulai konsep diri, yang kedua adalah terkait dengan financial literasi, yang ketiga adalah value creation, jadi bagaimana menciptakan nilai dan lain sebagainya. Yang keempat adalah terkait dengan how to innovate, bagaimana kemampuan inovasi. Dan yang kelima adalah how to calculate the risk taking. Jadi bagaimana kemudian mereka mengambil satu resiko yang terkalkulasi. Itu strategi pendampingannya adalah CMC. Sehingga kemudian organ yang kita bangun di level desa ada klinik konsultasi keluarga, terus kemudian di level pedukuhan ada kader utama mitra keluarga. Kader utama mitra keluarga itu satu pedukuhan ada 5 orang yang punya kompetensi di bidang ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga dan lingkungan. Terus satu lagi tim leadernya. Terus kemudian di level dasawisma ada kader mitra keluarga. Kader mitra keluarga dia sebagai semacam sistem deteksi dini terkait dengan beberapa persoalan yang dihadapi oleh keluarga. Jadi ini kira-kira ya kita dorong agar mereka rodok greteh gitu. Perhatian lah sama kanan kirinya tetangganya. Yuk kenapa kok tiba-tiba anakmu kok sering mulai bengi, coba takokno nopo dan lain sebagainya. Kenapa kemudian tiba-tiba banyak tamu yang marah-marah ke rumahmu sajane nopo dan lain sebagainya. Untuk kemudian dalam rangka untuk kemudian melakukan deteksi dini terkait dengan situasi keluarga dari masing-masing anggota masyarakat di Pangmuharjo. Nah, itu kira-kira semacam itu. Nah, artinya memang kita butuh satu proses yang cukup panjang, karena memang keluarga kita itu dalam situasi yang sangat rentan. Jangankan memproduksi nilai, mereproduksi nilai saja itu sudah gagap. Betul. Taruh kata misalnya kemudian kenapa ya anak-anak itu tidak lagi hormat kepada orang tua. Kenapa murid tidak lagi hormat kepada guru? Itu terjadi ketika bahasa ibu itu dicabut dari keluarga, itu runtuh tata krama. Artinya situasi itu terjadi karena di keluarga kita tidak lagi menggunakan bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi dia itu menjadi bagian dari peranata sosial yang mengatur relasi antara manusia itu dengan manusia. Banget itu. Pondasi banget. Itu termasuk kemudian kenapa kok kedaulatan pangan kita itu habis-habisan. Kita tidak lagi berdaulat atas pangan kita. Kalau dulu kita bisa ngomong
bisa mensejarahkan tempe ya. Siapa yang nanam kedelai, siapa yang ngebiok kedelai, siapa yang membuat tempe, sampai kemudian tempe itu hadir di atas meja makan kita. Itu masih bisa disejarahkan. Tapi hari ini ketika berbicara tentang tempe, kita harus mendiskusikan terkait dengan petani Amerika. Sistem rantai pasar Karena yang tidak ada berdaulat sendiri. ya, karena yang kita ngimpor kedelai. Betul. Gitu. Nah, sehingga kemudian kita berjarak dengan apa yang kita makan. Padahal ya, kebudayaan itu kemudian punya konsep yang namanya Karangkitri. Jadi Karangkitri itu adalah pola pemanfaatan lahan pekarangan yang kemudian menjadikan pekarangan itu sebagai sumber kedaulatan pangan kita. Sehingga di pekarangan kita masih ada sumber tanaman umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat, ada tanaman sayuran sebagai sumber mineral, ada buah-buahan untuk sumber vitamin dan lain sebagainya. Dan itu tergelar di pekarangan. Sehingga kemudian ketika terjadi sesuatu, misalnya bencana, gagal panen dan lain sebagainya, mereka masih punya bertahan 6 bulan tanpa bantuan siapapun. Tetapi yang paling penting dari Karangkitri itu adalah di samping kedaulatan pangan, itu adalah know your food. Ketahui sumber pangan. Hari ini kita tidak lagi mengetahui apa yang kita makan dan tidak pernah menanyakan itu semua. Benar-benar. Nah, hancurnya kedaulatan pangan itu cerminan dari rusaknya kebudayaan ibu. Jadi karena kedaulatan pangan itu yang Karangkitri itu adalah budaya ibu. Karena budaya bapak itu ada di sawah, ada di ladang. Tapi yang budaya pekarangan itu adalah budaya ibu. Itu mencerminkan itu sekali lagi keluarga. Jadi terkait dengan kedaulatan pangan, terkait dengan isu kesehatan, terkait dengan pendidikan itu ada di keluarga, khususnya ibu. Tadi terkait dengan bahasa ibu ya juga ibu, kan? Termasuk kemudian ketika relasi manusia dengan Tuhannya itu terjadi pertama kali ada di rahim. Dan itu adanya di ibu. Jadi kalau misalnya kenapa kemudian keluarga menjadi lokus intervensi. Benar-benar. Jadi akhirnya ini sebenarnya kalau misalnya ditinjau oleh pemerintah ini sendiri berusaha didorong oleh dari desa prima kan gitu kan. Desa prima ini melihat bagaimana keluarga sebagai mikrokosmos satuan yang paling kecil nih Pak. Tapi ini akhirnya sangat berefek terhadap makrokosmos yang besar gitu, termasuk akhirnya nanti dari lingkungan kelurahan, dari kecamatan nanti kabupaten dan akhirnya ke sebuah negara gitu. Bagaimana mikrokosmos ini menjadi sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin juga akhirnya penyadaran tadi Pak, ini kan banyak sekali cara akhirnya untuk membangun sebuah perhatian terhadap keluarga. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang kan untuk membangun orang-orang yang bisa peduli, membangun orang-orang yang rela nih jadi kader tadi, kader yang di tingkat kelurahan, orang menjadi membangun orang-orang yang rela bergotong royong, rela yuk saya pengen dong membangun jadi ikutan jadi komunitasnya atau ekosistemnya G2RT nih gitu. Nah ini kalau dari Bu Rika sendiri ada trik khusus nggak sih akhirnya membangun aku mau nih jadi salah satu ekosistemnya. Aku mau kan Desapreneur kan fungsinya untuk men-trigger itu aja gitu. Aku mau nih jadi bagian kayaknya aku punya kompetensi nih masuk ke rantai yang ini gitu. Nah ini kalau dari G2RT ada trik khusus nggak atau ada cara nggak untuk membangun kesadaran ini terhadap individu gitu? Baik, karena itu di Tetra 1 ya itu arahnya ya, karena itu yang pertama kali. Artinya di Tetra 1 itu selain produk unggulan sebagai salah satu kegiatan aktivitasnya, tapi sebetulnya unit G2RT-nya itu yang melakukan peran begitu. Jadi seperti misalnya Desapreneur di bawah Diskop, ada keterbatasan anggaran di situ, ada keterbatasan sourcesnya karena programnya bukan hanya Desapreneur ya Bu Ratna ya, tetapi kan ada banyak seperti tadi Pak Wahyudi kan ada banyak programnya. Betul. Karena beliau tanggung jawabnya kan luas ya sebagai pimpinan di desa begitu. Namun di G2RT Tetrapreneur ini ada unit khusus yang kita berikan nama karena Panggung Harjo ini termasuk binaan di Desapreneur, maka timnya adalah tim 17 karena G2RT-nya G2RT budaya.
Jadi Oke. ada additional di situ, karena itu produk unggulan yang keduanya smart tourism. Jadi kita bisa lihat kenapa dipilih smart tourism, karena di sini mulai dari pemerintahnya ya, kemudian mulai dari produk-produknya yang diusung itu semua menggambarkan kepintaran lokalnya atau indigenous keasliannya gitu. Jadi pinter itu bukan profesor, bukan dilihat dari level education, dia bergelar doktor, bukan. Bagaimana di Panggung Harjo ini terlihat sekali, bahkan sebelum Desapreneur hadir begitu ya, inovasi-inovasinya itu menyasar kemanusiaan begitu. Jadi mengusung kembali sesuai divisi G2RT, salah satunya mengembalikan fitrah dari manusia itu sebagai sumber intelektual. Artinya semua yang namanya manusia itu pintar, karena kita diberikan akal, given oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akal yang membedakan kita dengan makhluk lain. Gitu. Tapi kalau intuisi, survival dan sebagainya itu semua makhluk punya ya, karena itu ada sifat-sifat liar, buas dan sebagainya. Karena manusia yang tidak menggunakan akalnya, dia akan lebih buruk dari yang namanya hewan ya. Ada yang buang anak tadi yang disebutkan ya, di lokus dari keluarga, itu hal-hal tersebut terjadi ya. Nah, di G2RT ketika kita melihat ya, ada tim 17. Tim 17 itu terdiri dari 17 orang dengan berbagai fungsinya. Oke. Ini kita dampingi di awal Tetra 1. Kenapa? Karena ini lagi-lagi bukan jangka pendek. Artinya cara bekerja, proses bisnis berwirausaha ini agak sedikit berbeda dengan konvensional. Gitu. Nah, kenapa? Karena ada unsur gotong royong di situ. Bukan berarti mungkin yang lain tidak gotong royong, tetapi ini kita formalkan. Artinya kenapa unit ini menjadi unit tersendiri, supaya bisa bersinergi dengan unit-unit yang lain. Saya yakin BUMDesnya Pak Wahyudi ya di Panggung Harjo itu kan sudah punya unit usaha lainnya. Nah, ini tidak diganggu begitu loh. Biarlah masing-masing mempunyai proses bisnis sendiri-sendiri. Unit G2RT punya proses sendiri. Salah satunya di tim 17 itu dia akan terpecah menjadi pengurus harian, terdiri dari ketua, ex officio, direktur BUMDesnya. Yang ini akan menjadikan benang merah dengan Pemdes sebagai pembuat Pemkal ya sekarang ya Bu Ratna ya, sebagai pembuat kebijakan. Karena yang dilakukan oleh G2RT ini bukan sekedar jualan, tetapi bagaimana merubah mindset ya sampai ke lokus family. Kalau itu menjadi programnya Pak Wahyudi, maka G2RT juga harus support ke sana. Caranya bagaimana produk unggulan olahan lelenya, smart tourismnya itu bisa mengangkat ya budaya-budaya ibu tadi ya, kemudian juga budaya ayahnya itu diangkat. Itu harus bersinergi, nggak boleh sendirian begitu. Gotong royongnya di situ. Kemudian ada yang kedua itu ada yang namanya ambasador. Ini pengurus hariannya ada tiga unsur. Ambasador itu dipegang oleh Karang Taruna, anak mudanya. Artinya di sini menunjukkan bahwa there is no such gap generation. Jadi semua harus sama-sama. Apalagi sekarang ada bonus demografi ya. Karang Taruna itu bukan sekedar anak muda yang kemudian tinggal ngikut. Justru dia diletakkan di pengurus harian, head to head dengan ketuanya, dengan ketua G2RT. Kemudian yang ketiga baru ada manajer G2RT. Di sini harus karakter dari manajer G2RT itu yang bisa menggerakkan, ya. Dan yang bersangkutan khusus mikirin G2RT. Karena yang unit lain kan pasti sudah punya pikiran sendiri-sendiri ya, tapi kalau manajernya ini khusus untuk bagaimana menggerakkan G2RT, karena G2RT itu harus menggerakkan UMKM-nya, karena itu masuk di konsepnya Desapreneur. Jadi bagaimana UMKM yang sendiri-sendiri ini dalam berbisnis itu bisa bareng-bareng, sehingga terkontrol lah standarisasi produknya, bisa sama-sama menaikkan kapasitasnya, jadi tidak sendiri-sendiri begitu. Karena budayanya tadi ya, kalau berbicara tentang G2RT Panggung Harjo kan termasuk G2RT budaya UMKM kita itu bagus loh, yang sering disalah kaprahkan. Salah satunya adalah misalnya produknya sudah laris, kemudian tiba-tiba ketika diminta lagi, oh maaf saya ada kenduri, oh maaf saya sedang menghadiri 40 harian dan sebagainya. Itu dibilang nggak profesional, padahal itulah budaya kita. Justru industri harusnya memahami itu, bahwa UMKM kita masih mengedepankan hubungan sosialnya dibanding ngejar uang. Rezekinya ditarik gitu oleh UMKM kita justru. Jadi rezekinya adalah di situ. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Karena rezeki itu bukan berapa bagus kita menghitung BEP ya, ROI, kelayakan bisnis. No. Itu hanya sekedar ikhtiar kita sebagai manusia, takzimnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi rezeki itu diturunkan langsung dari langit, itu harus kita percaya apapun agamanya.
karena kita negara yang berketuhanan. Jadi konsepnya itu sangat kuat di situ ya. Kemudian turun ke bawahnya ada fungsi-fungsinya melengkapi 17 orang itu terbagi menjadi 3. Dan itu fungsi esensi dari bisnis. Yang pertama fungsi pemasaran, kemudian ada fungsi finansial, kemudian yang terakhir ada fungsi operasi atau production. Nah ini terpecah gitu masing-masing. Sifatnya bukan departemen apa, bukan. Karena gotong royong itu bukan hierarki, tetapi lebih ke fungsi. Aku iso opo, kapasitasku opo yang tadi disampaikan, sehingga aku bisa ikut membangun desa ini dengan kapasitas apa. Sehingga caranya adalah dengan adanya unit ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Noah ya, bagaimana agen-agen change agent, perubahan ya, local hero dan sebagainya itu bisa terakomodasi. Ada satu kelembagaan yang itu formal dan itu tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh pihak Pemkal. Jadi ini nggak boleh jalan sendiri. UMKM itu juga, kalau UMKM mungkin daily ya Pak Wahyudi ya, itu monggo. Namanya juga pasar yang berjalan secara natural ya. Tetapi kalau sudah melibatkan ada fasilitasi dari Diskop dengan desaprenernya, ada fasilitasi dukungan dari Pemkal, dia harus different bergerak bisnisnya. Dia harus justru menjadi wadah untuk UMKM bisa bersinergi. Nah ini kan tidak mudah Mas Noah, tidak mudah. Sehingga bagaimana salah satunya adalah unit G2RT ini harus mendapatkan SK dari Pemkal. Paling tidak itu bentuk formalitasnya, sehingga yang bersangkutan itu mungkin tidak ada gajinya ya mungkin ya Pak Wahyudi ya, tetapi ketika mereka rapat itu diuangke. Nah, oh ya udah ayo monggo di sini aja, dan itu sudah sering berjalan ya. PRT-nya juga disupport dan seterusnya, itu sudah bentuknya. Berarti tadi kan tim 17 itu tadi melibatkan semua lembaga desa. Tadi ada BUMDes, ada Karang Taruna. Berarti ini berdirinya sejajar dengan BUMDes atau seperti apa ini nantinya jadinya? Di bawah BUMDes, sebagai BUMDes, unit usaha. Bagian dari unit usaha itu. Betul. Gitu. Karena BUMDes kan sudah punya dasar hukumnya, apalagi sudah diperbarui dengan PP 11 ya Pak Wahyudi ya, dan itu sudah berbadan hukum dan itu jelas peraturannya, transparansinya, kontrol dari Pemkalnya, kemudian hasil laporan LPJ-nya ke musyawarah desa. Ini kan luar biasa. Ini ekonomi, betul-betul ekonominya Indonesia itu ya justru representasinya ada di BUMDes begitu. Oke gitu. Jadi ini bagian dari BUMDes itu ada lembaga unit usaha sendiri ini. Dan itu bagian dari, tapi ketuanya sendiri dari ketua BUMDes atau ex officio direkturnya langsung direktur dari BUMDes. Karena itu ada manajernya yang sehari-hari controlling. Iya, dan ini sudah dibentuk dari awal atau dari awal mula pendampingan G2RT ini? Itu di Tetra 1 yang pertama kali. Jadi setelah unitnya jadi, penentuan produk unggulan, setelah itu baru tim 17 ini bergerak. Salah satunya ngajakin UMKM. Jadi UMKM-nya juga tetap terlibat karena yang memproduksi kan UMKM. Bahkan bukan cuma UMKM ya, yang industri rumah tangga juga. Bahkan yang sendirian gitu buat juga, selama standarisasinya ikut di G2RT. Jadi begitu keluar, itu namanya satu G2RT Panggung Harjo. Kalau nggak salah Panggung Ole ya, panggung olahan lele, itu keren. Itu yang buat nama juga muda-muda. Kebetulan yang di Panggung Harjo ini tim 17-nya muda-muda ini. Ya semudah saya lah. No comment ya. Ini sambil mendelik ngomongnya. Tapi ini menarik Pak. Akhirnya kan dibentuk tim ini juga kan sukarela. Tadi balik lagi dengan banyak sekali visi misinya tadi terus diterjemahkan dengan banyak sekali kegiatan. Itu kan butuh relawan-relawan yang luar biasa ya. Dulu Pak Wahyudi membangun itu bagaimana Pak, untuk memberikan ayo dong kamu tuh, karena sekarang banyak loh, nggak sedikit loh yang orang akhirnya nggak peduli deh, yang penting aku bisa hidup jalan, tidak mengganggu orang lain, udah gitu. Akhirnya kepedulian itu sudah mulai berkurang gitu Pak. Kalau di sini dulu gimana Pak Wahyudi membangunnya? Jadi sebenarnya itu bagian dari upaya yang kita sebut sebagai reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi, ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi, hal yang paling mendasar itu adalah merubah pola relasi antara pemerintah desa dengan warga desa, agar relasinya itu tidak hanya relasi administratif.
Dengan cara apa? Dengan cara Cuma butuh surat doang ya Pak ya. itu menjadi pertanyaan. Karena memang ya kalau kita sebagai warga desa biasa kira-kira berapa tahun sekali ke kantor desa nggih. Paling ketika ngurus surat tanah dan lain sebagainya, termasuk pengen nikah lagi gitu kan, baru ke kantor desa. Gimana Pak? Diulangin Pak? Itu catatan Pak Lurah jangan-jangan. Ya artinya memang selama ini adalah relasinya adalah relasi administratif. Sehingga kemudian yang harus dilakukan adalah memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi sekaligus pelayanan barang dan jasa publik. Nah, selama melakukan selama itu menjadi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik, sifatnya wajib diberikan pelayanan oleh negara. Nah, dalam rangka untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik itu tidak mungkin dibebankan kepada perangkat desa. Betul. Ya, sehingga kemudian harus melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Sehingga kemudian keberadaan lembaga desa ini di samping dalam rangka untuk menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa, dia sekaligus menjadi ruang partisipasi. Jadi di mana kemudian warga masyarakat itu kemudian bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki. Jadi kapasitas sosial mereka itu kemudian didorong menjadi modal sosial untuk kemudian digunakan secara bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi itu, dan ruang untuk berpartisipasi kita buka. Itu yang kemudian kenapa di Panguraharjo kita punya 11 lembaga desa. 11 lembaga desa. Banyak itu Pak itu. Banyak dan itu itu. ada mulai dari BUMDes gitu kan, yang kemudian ada BPJS, Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Terus kemudian ada lembaga mediasi desa, ada lembaga pengelola sistem informasi desa, ada lembaga pengelola desa budaya, ada kemudian sanggar anak desa, ada kemudian yayasan sanggar inovasi desa dan lain sebagainya. Itu adalah ruang-ruang partisipasi di mana kemudian warga masyarakat itu kemudian bisa memilih sesuai dengan passionnya. Jadi saya misalnya lembaga mediasi desa ya, itu kita dirikan sejak tahun 2015 itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa. Biasanya sengketa lahan, sengketa waris dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ketika ada menghadapi situasi semacam itu, permasalahan semacam itu, dia tidak perlu lagi ke pengadilan, dia cukup ke kantor desa. Terus kemudian dimediasi melalui lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusi? Yang ngurusi adalah warga desa yang kebetulan dia notaris, dia pengacara, dia sarjana hukum, dia mediator hukum dan lain sebagainya, yang sebelumnya itu tidak pernah bisa menyumbangkan apa yang mereka miliki. Ini ada ruang nih gitu nih. Akhirnya ruang dibuka, akhirnya itu menjadi ruang partisipasi sekaligus mendorong proses pelembagaan partisipasi. Nah, di sana ketika kita ngomong partisipasi sebenarnya problem utamanya ada di kepercayaan. Jadi partisipasi itu hanya lahir ketika mereka percaya dengan pemerintah desa, sehingga upaya reformasi birokrasi, upaya memperluas dimensi pelayanan publik itu sekaligus dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa, karena sebelumnya itu tidak pernah diurusi pendidikan warga, terus kemudian kesehatan warga. Jadi ketika perluasan dimensi pelayanan publik itu kan kemudian kita ketika misalnya ada seorang anak tidak bisa sekolah, itu jadi urusannya pemerintah desa. Ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan, itu kemudian jadi urusannya pemerintah desa. Terus kemudian ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan itu, yaitu kemudian jadi urusannya pemerintah desa. Nah, proses pengambilan alihan atau perluasan dimensi pelayanan publik itulah yang kemudian memberikan pesan kepada warga desa, oh ini sedang berubah ya. Oh ini ke arah lebih baik ya. Oh ternyata sekarang lebih aware ya dengan urusan-urusan kita ya. Itu yang kemudian akan melahirkan kepercayaan. Ketika mereka percaya, ketika mereka kemudian didorong, yaudah kita bareng-bareng deh, gitu kan? Ya kamu punya apa dikontribusikan untuk kemudian kita gunakan secara bersama-sama. Itu harus diikuti dengan upaya untuk membuka ruang-ruang partisipasi itu, sehingga kemudian lembaga-lembaga desa itu. Tetapi yang paling menarik adalah saya kira keberadaan lembaga-lembaga desa itu sekaligus menjadi talent pool. Jadi kolam-kolam talenta dalam rangka untuk menjaga proses
kaderisasi, melahirkan kader-kader organis baru. Oke, yang oke. kemudian akan menjalankan terus, mendorong terus proses transformasi sosial dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Dan itu akan menjadi tumbuh dan tumbuh gitu anjing. Iya, kira-kira semacam Iya, sangat sangat menarik sebenarnya Kancah Muda Jogja. Jadi satu benang merah, satu pelajaran yang juga bisa sangat kamu pelajari ketika kamu mungkin sekarang kamu punya usaha, kamu sedang membangun usaha, memberikan ruang ekspresi terhadap karyawan kamu, memberikan ruang-ruang ide, bagaimana kamu mengapresiasi karyawan, mengorangkan orang. Itu secara tidak langsung juga itu bisa membuat kita semua bertumbuh bersama anjir gitu ya. Ini kalau Bu Ratna sendiri lihat dari Dinas Koperasi ini melihat Panggung Harjo. Pripun Bu, ini sekaligus sebagai statement terakhir nih Bu Nje, karena waktu kita sudah terbatas gitu. Kalau dari saya sih melihat Panggung Harjo ini, saya punya keyakinan yang tinggi ya akan peningkatan perekonomian yang ada di Panggung Harjo ini sendiri gitu. Jadi pertama dilihat dari konsep global gotong royong, itu memang sudah potensi dari nenek moyang kita. Kemudian juga banyak memang saya sering mendapatkan masukan dari investor ataupun mitra dari UMKM bahwa mereka pernah minta atau order tapi ternyata tidak bisa, UMKM-nya tidak bisa memenuhi kuotanya karena dia berusaha sendiri-sendiri dan tidak mau berusaha bersama menggunakan sistem gotong royong ini gitu. Jadi kalau bagi saya punya harapan yang keyakinan yang cukup tinggi ya untuk Panggung Harjo ini untuk bisa meningkatkan perekonomian di kelurahan ini sendiri gitu. Selain itu juga dari pembinaan dan pendampingan dari tim G2R ini sendiri kami harapkan bisa menjadi aset yang melekat pada personal yang UMKM yang sudah dibina itu untuk dapat memberikan peningkatan kapasitas dan tentunya perekonomian yang dari tadi juga dibahas dengan Pak Lurah nggih, bahwa permasalahan ekonomi ini juga penting, literasi keuangan, literasi pemahaman mengenai bagaimana manajemen keuangan ini tidak hanya sebatas bagaimana mengembangkan bisnis seperti itu. Oke, dan ini juga adalah pendampingan tahun ketiga Nje. Tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Ya. Ada kebetulan yang di Desa Praner ini ada yang ke tetra 3, 2, 1 itu ada semua. Oh, ada semua Mas Noah, gitu. iya. Nah, ini saling bersinergi. tapi ini akhirnya jadi salah satu bukti Kancah Muda Jogja bahwasanya saat ini Dinas Koperasi tidak hanya mendampingi hanya pelatihan, setelah pelatihan sudah selesai gitu. Tapi pendampingan yang akhirnya multi years, ini harus seperti apa? Tahun pertama targetnya apa? Tahun kedua targetnya apa? Tahun ketiga targetnya apa? Ada tahap-tahap yang kemudian harus dilalui gitu. Jadi tantangan-tantangan setiap tahun berbeda-beda. Menarik sebenarnya masih banyak yang pengen dibahas. Sebenarnya masih banyak Pak Lurah, Bu Rika yang pengen saya tanyain. Serius saya masih banyak yang penasaran sebenarnya. Masih banyak juga program-program dari Dinas Koperasi yang pengen tahu gitu, tapi karena memang waktunya terbatas, hanya 1 jam. Besok ini kayaknya harus diadain lagi Bu. Bisa diperpanjang durasinya. Nanti khusus Pak Lurah atau Bu Rika sendiri bisa gitu. Jadi talk show ya. Jadi talk show gitu nanti dengan Bu Ratna gitu kan. Nah, kapan-kapan kita nanti bakal ngobrol lagi Kancah Muda Jogja karena emang waktunya sangat-sangat terbatas. Masih banyak sebenarnya yang pengen dibahas, masih banyak sebenarnya yang bisa digali dari beliau-beliau ini, ilmunya luar biasa. Tapi ya karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf sekali. Ketemu lagi di Sidilan berikutnya Kancah Muda Jogja. Si Bakul Jajar Desa Melangkori bakal keliling-keliling kemana lagi besok. Nah, pokoknya stay tune aja setiap jam 3 sampai jam 4 sore di Jeronimo FM. Terima kasih sekali lagi Pak Lurah, Bu Rika, Bu Ratna. Terima kasih banyak. Bu Rika. Pengen ngobrol lagi Pak nanti. Terima kasih banyak Kancah Muda Jogja. Awan Narendra pamit. Love Jogja and you and bye-bye.